Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Dengan Mas siapa ini? Mas Ilham. Mas Ilham. Iya. Dari kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 apa Mas? 9C. 9C. Iya. Oh ya, baik. Tentunya keadaannya sehat ya? Sehat. Sehat. Begini Mas Ilham ya. Di musim penghujan ini Pak Inggi harap kalian semua khususnya Mas Ilham tolong jaga kesehatan ya gitu. Nah, karena di musim seperti ini tuh banyak virus-virus flu dan lainnya gitu ya. Kalau nanti Mas Ilhamnya sehat maka sekolahnya juga akan lancar. Baik Mas Ilham, itu dari saya. Mas Ilham kesini tentunya ada sesuatu ini. Tentu Pak. Tentu ya, mestilah. Sebelumnya pernah kesini? Sudah. Sudah ya? Iya. Baik. Tentunya kalau kesini bertemu Pak Inggi ada sesuatu yang mengganjal. Karena dari tadi itu dari Mas Ilham masuk terus saling sama Pak Inggi itu mukanya ini agak gimana gitu, semrawut atau gimana, ada hal yang dipendam bahkan disembunyikan. Begitu ya Mas Ilham ya? Iya Pak. Ya, baik. Ada apa sebenarnya? Saya ada sesuatu yang sangat-sangat mengganjal gitu Pak. Mengganjal. Iya. Dalam hati maksudnya? Iya. Baik. Boleh diungkapkan Mas Ilham. Saya melukai hati teman saya Pak. Melukai ya? Iya. Melukai hati teman sekelas ya? Teman sekelas bahkan sekolah. Banyak teman? Iya. Oh, Mas Ilham seperti itu. Terus Iya. apa yang dirasakan Mas Ilham saat ini? Sedih. Sedih? Iya. Baik. Nah, begini, Mas Ilham tuh tentunya kesini tuh mesti ingin ini ya, konseling individu dengan Pak Hengki ya. Iya. Nah, tentunya Mas Ilham ini sudah tahu tahapan-tahapan konseling individu, karena kan Mas Ilham sudah pernah kesini kan. Baik, kalau sudah kesini, Mas Ilham ingin mengadakan konseling individu dengan Pak Hengki. Pak Hengki dengan sukarela akan membantu Mas Ilham menyelesaikan masalahnya gitu kan ya. Iya. Baik, saya ungkapkan dulu Mas Ilham, saya sampaikan dulu. Dalam konseling individu itu ada beberapa asas Mas Ilham yang harus dipahami Mas Ilham. Belum tahu ya? Belum, baik. Kalau belum tahu, Pak Inggi jelaskan sebentar. Yang pertama itu adalah asasnya kesukarelaan. Sukarela tahu ya? Artinya begini, Mas Ilham datang ke Pak Hengki ke ruangan konseling ini untuk bimbingan pribadi, itu tidak ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Contoh dari orang lain, terus dari guru yang lain, dari pihak yang lain, tidak. Begitu ya? Iya. Dengan sukarela dari dalam hati ingin ketemu Pak Hengki untuk bimbingan konseling ini. Itu ya. Iya. Yang kedua Mas Ilham perlu dipahami juga, asasnya yang kedua adalah keterbukaan. Jadi artinya keterbukaan ini Mas Ilham nanti di sini proses layanan konseling individu itu Pak Hengki harap terbuka, menyampaikan sesuatu yang dirasakan Mas Ilham itu tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, bahkan tidak jujur. Gitu ya. Harapan Pak Hengki nanti Mas Ilham itu sangat terbuka sama Pak Hengki. Anggap saja Pak Hengki ini seperti ayah sendiri mungkin, teman boleh, gitu ya. Iya. Baik, kita melangkah yang ketiga Mas Ilham, yang terakhir. Asasnya adalah kerahasiaan, gitu ya. Asas kerahasiaan. Tentulah kalau rahasia Mas Ilham mesti sudah tahu. Nah, dalam arti di sini kalau kerahasiaan dalam konseling ini artinya seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam layanan bimbingan konseling ini ya terjadi di sini, tidak boleh dibawa keluar. Begitu ya. Contoh, setelah ini Pak Hengki bercerita dengan orang lain itu tidak boleh. Berarti Pak Hengki itu melanggar kode etiknya. Begitu ya. Paham Mas Ilham ya? Paham. Paham? Sekali lagi saya tanya Mas Ilham, paham?
Paham. Baik, terima kasih Mas Ilham ya. Nah, begitu. Jadi nantinya jangan ada yang begitu. Siap ya. Masih ingin melanjutkan? Masih. Baik. Kalau masih ingin melanjutkan, satu lagi Mas Ilham ya. Ya. Nanti kita sepakati dulu lama layanan kita, waktu layanan kita ini kita tentukan 1 jam pelajaran atau 40 menit. Begitu ya Mas Ilham ya? Siap. Siap ya? Siap. Jadi nanti jika waktu 40 menit Mas Ilham, kok Mas Ilham merasa sudah baik, sudah bisa lebih baik dari yang kemarin, kita sampai di sini. Tetapi dalam waktu 40 menit Mas Ilham masih merasa belum begitu baik, Pak ini akan menjadwalkan lagi konseling individu, pertemuan kedua, bahkan ketiga, gitu ya. Siap. Siap ya? Siap. Baik. Tuh, ada siap gini aja. Nah, sebentar Mas. Kayak ini punya air minum, biar agak rileks ya. Nanti diminum, boleh diminum sekarang nggak apa-apa. Santai saja di sini. Anggap saja baik itu seperti teman sendiri gitu ya. Jangan takut dengan guru BK, karena guru BK itu ibarat seperti teman sendiri. Sebelumnya kemarin tuh mau kesini tuh sudah berapa lama di angan-angan? Berminggu-minggu, Pak. Berminggu-minggu sebenarnya ya, Iya. ingin datang ke sini. Iya. Dan terus kenapa baru sekarang? Karena takut, Pak. Takut? Iya. Takut sama siapa Mas Ilham? Sama Bapak. Sama Pak Enggi? Iya. Waduh, nggak begitu ya. Iya. Nah, terus tadi kok langsung memutuskan kesini tuh ada apa? Pengen curhat, Pak. Sudah nggak tahan gitu ya? Iya. Seperti itu ya. Baik, tepat sekali Mas. Jika sesuatu kamu merasa kurang enak di hati, ada gangguan sekolah, datang saja ke sini, Pak Enggi sukarela membantu Mas Ilham. Itu ya? Iya. Pak Fahmi, siap? Siap. Kita mulai saja. Tapi sebelumnya gini Mas Ilham, ada sesuatu dari Pak Enggi. Nanti setelah itu Mas Ilham bisa menyimpulkan. Di sini Pak Enggi punya buku. Kebetulan buku ini buku pelajaran ya. Nah, buku. Contoh kalau Mas Ilham pegang buku ini satu, begini ya. Rasanya ringan nggak? Ringan. Ringan ya? Iya. Nah, kalau ditambah lagi bukunya, ini masih ringan. Tapi kira-kira Mas Ilham tak tambahi beberapa buku, bahkan 10 seperti ini. Berat nggak? Berat, Pak. Berat? Iya. Apalagi kalau kamu memegangnya selama 1 jam mungkin. Iya, berat. Berat sekali. ya? Berat sekali ya? Iya. Apakah perlu bantuan orang lain? Perlu. Ketika Pak Hengki membantu seperti ini rasanya bagaimana? Ringan, Pak. Baik, oke, begini ya Mas Ilham, dari ilustrasi buku ini tadi, yang bisa Mas Ilham simpulkan bagaimana sebenarnya? Kayak kita harus semua orang itu perlu bantuan orang. Bagus Mas Ilham ya, seperti itu. Jadi intinya adalah orang lain membutuhkan orang lain juga. Dalam arti di sini buku itu adalah seperti masalah Mas Ilham. Jika Mas Ilham memendam masalah di perasaan itu di hati Mas Ilham, 1 hari, 2 hari, satu masalah, oke lah Mas Ilham masih kuat gitu kan ya. Iya. Tetapi jika masalah ini bertambah, bahkan memendam rasanya Mas Ilham itu selama beberapa minggu mungkin, rasanya bagaimana? Agak gimana gitu. Ya, enggak kuat ya. Iya. Baik. Perlu orang lain? Perlu. Nah, akhirnya kamu datang ke Pak Hengki itu seperti itu. Nah, itu Mas Ilham ya? Iya. Oke, seperti itu. Jadi intinya adalah guru BK di sini seorang konselor akan membantu konselingnya seperti itu, menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu ya? Iya. Baik, kalau itu sebelum Mas Ilham tak suruh mengutarakan apa yang sebenarnya dirasakan, silahkan minum dulu, biar rileks ya, biar rileks. Oke, tenang, ini udah minum tadi ya. Baik, agak rileks lagi, taras dari situ, ambil napas yang dalam dulu. Sekali lagi. Oke, siap? Siap. Baik.
Sekarang saatnya Mas Ilham mengutarakan kepada Pak Enggi apa tuh yang sebenarnya dirasakan Mas Ilham itu. Yo, Saya dijauhi, Pak. dijauhi. Iya, Dijauhi sama siapa Mas? teman sekolah, Teman sekolah, kelas. teman sekelas. Baik, baik, baik. Dalam arti Mas Ilham ini sementara saat ini tuh bahasa kerennya dicuekin gitu. Iya, Pernah berusaha mendekat mereka? pernah sekali, Pak. Pernah. Pernah. Tapi tanggapan mereka bagaimana? Sangat tidak peduli gitu, Pak. Tidak peduli, acuh gitu ya, langsung Iya. lari gitu ya. Iya. Wah, itu ya dalam arti saat ini Mas Ilham tuh kesepian. Iya. Spesifik lagi Mas Ilham. Kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Saya mengejek teman saya, menghina gitu, Pak. Paham, paham Pak Enggi. Awalnya sebenarnya Mas Ilham itu mengejek mereka. Iya. Nah, satu kelas bahkan satu sekolahan gitu ya. Iya. Selain mengejek, Menghina menghina dengan nama orang tua. oh, nama orang tuanya. Iya. Contoh si Ali ini orang tuanya Ahmad, kamu panggil nama orang tuanya gitu ya. Iya. Iya. Ada yang lain. Ke fisik mungkin Mas Ilham. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Diapakan itu temannya? Dipukul, Pak. Dipukul. Iya. Oh, begitu. Paham, paham. Baik. Pak Enggi bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Ilham sebenarnya. Tetapi di belakang itu semua ada sebabnya ternyata ya. Sebelum Mas Ilham dijauhi saat ini itu ternyata Mas Ilham itu melakukan sesuatu ya ternyata ya. Iya. Menghina, mengejek, bahkan pakai fisik, memukul gitu ya. Itu sudah berjalan berapa lama Mas Ilham? Berminggu-minggu, Pak. Berminggu-minggu ya? Iya, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Tidak punya teman itu berminggu-minggu. Iya. Nah, yang mendasari Mas Ilham itu mengejek, memukul mereka itu sebenarnya apa? Agar dihormati dan disegani, Pak. Dihormati dan disegani. Iya. Dengan menggunakan Kekerasan. oh ya. Paham Pak Enggi. Berarti kalau menginginkan teman mereka itu ingin hormat pada Mas Ilham melakukan sesuatu hal yang mungkin kurang diinginkan temannya ya. Iya. Contohnya tadi apa? Memukul. Mengejek, menghina Iya. gitu ya. Oh, baik. Ini berarti disimpulkan Pak Enggi itu sebenarnya Mas Ilham sebelumnya melakukan hal-hal yang disebut perundungan. Tahu perundungan Mas Ilham? Belum. Kalau kata bullying sudah lah ini. Karena zaman sekarang tuh bullying, ya. Nah, yang dilakukan Mas Ilham ini termasuk bullying juga. Karena menyakiti hati bahkan fisik seperti itu. Bullying Mas Ilham ya. Seperti itu. Kayak seperti ini. Kenapa toh? Kok Mas Ilham itu punya keinginan ingin membuli teman-temannya itu bagaimana sebenarnya? Ada kejadian sebelum ini? Ada. Boleh diungkapkan? Oke, jadi gini, Pak. Nah, boleh sebentar. Ketika Mas Ilham mengungkapkan ke Pak Enggi, tidak ada satupun yang Ada siapa? baik. Apa tuh yang sebenarnya ingin diungkapkan? Ya, jadi gini, Pak. Saya boleh sedikit cerita? Boleh. Banyak boleh. Itu ya? Ya. Baik, silakan. Di rumah saya pernah dipukul Oh, oleh ayah, terus diejek, dihina. diejek, dihina, bahkan dibentak-bentak. Iya, dimarahi. Ketika Mas Ilham contoh melakukan kesalahan gitu, Iya, pernah contohnya apa Mas Ilham? dimarahi. Dimarahi karena kesalahan hal apa itu? Tidak mengerjakan PR, Terus? bandel gitu, Pak. Oh, terus ayah dan saya nih, maaf ya, maaf kalau Pak ini bukan berarti Pak ingin mencampur urusan keluarga Mas Ilham ya, cuma kan karena Mas Ilham curhat ya. Berarti dengan kata lain di rumah, di lingkungan keluarga, bapaknya Mas Ilham itu selalu menggunakan hal-hal kata keras, kasar, dan bahkan fisik untuk mendidik anak-anaknya. Begitu ya?
Iya Pak. Nah, dari hal itu terus Mas Ilham merasa Pengen diterapkan di sekolah gitu Pak, agar pengen dihormati. dihormati juga. Iya. Seperti itu. Kalau ya paham Pak ini tahu akhirnya hal itu Mas Ilham bawa ke sekolahan, Iya. mungkin merasa kurang gimana sama ayah, terus teman-teman ini seperti pelampiasan Mas Ilham gitu ya. Iya Pak. Baik Mas Pak Inggi simpulkan ya Mas Ilham ya. Itu berarti Mas Ilham sudah melakukan perundungan namanya. Perundungan atau bullying tadi. Oke. Sebabnya ini sudah tahu Pak Inggi dari lingkungan keluarga seperti ini. Baik. Dalam layanan konseling individu ini nanti Pak Inggi akan memilih dan menggunakan yang namanya pendekatan RPT, dan tekniknya adalah dispute cognitive seperti itu ya. Nah, dalam pendekatan RPT ini, teknik dispute cognitive ini mengusung konsep A, B, C, bahkan dengan D dan E seperti itu ya. Apa itu A, B, C? Belum tahu. Nah, kalau A, B, C itu tahu ya, A, B, C gitu ya. Iya. Tapi di sini memang seperti itu, tapi ada artinya nanti nih. Baik, kita ikuti prosesnya. Semoga Mas Ilham nanti mendapatkan yang diinginkan, yaitu bisa lebih tenang dan bisa memahami. Sebelumnya Mas Ilham, untuk pada konseling ini Pak Enggi ini akan memberikan semacam surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Mas Enggi, Pak Enggi dan Mas Ilham seperti itu ya. Baik, ini boleh nanti dibaca dulu, dipahami sebentar ya, nanti bisa ditandatangani gitu ya. Nggak usah dibaca terlalu ini, hanya di dalam hati aja nggak apa-apa. Itu ya. Dan nanti Mas Ilham bertanda tangan di situ beserta Pak Enggi. Jelas ya? Jelas. Baik. Sudah, ini Pak Enggi simpan dulu. Kita mulai prosesnya yang pertama, ya. Baik. Tadi Pak Enggi di awal menyatakan ada A, B, dan C, dan seterusnya nanti ada D dan E. Begitu ya? Siap. Baik. Kita kupas satu persatu. Ya, kita pahami satu persatu. Kita masuk yang ke A dulu, Mas. Yang A ini ya adalah activity event atau dalam arti itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu ya. Ya, activity event dalam arti sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu artinya yang tidak menyenangkan terjadi pada Mas Ilham. Begitu ya. Nanti ditulis di sini, terus bisa dibacakan Mas Ilham. Gitu ya. Iya. Nah, silakan ditulis di bawahnya Mas ya. Di meja tidak apa-apa. Terus saja. Sudah Pak. Baik. Nah, baik. Activity event berarti dalam arti itu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di Mas Ilham. Begitu ya, akhir-akhir ini. Nah, baik. Nah, silahkan dibacakan. Saya dijauhi teman-teman saya. Terus? Mereka menghindar dari saya. Oh begitu. Iya, Baik. Pak. Bisa diminta lagi ya. Nah, Mas Ilham di sini menuliskan saya dijauhi teman-teman saya. Terus yang kedua, mereka menghindar dari saya. Jelas Mas Ilham ya, begitu. Karena sebelumnya Mas Ilham telah melakukan hal tadi yang namanya mengganggu temannya, gitu ya. Oh ya. Nah, ini seperti itu, hal-hal yang tidak menyenangkan waktu sekarang ini. Begitu ya. Nah, mereka menghindar dari saya. Jelas. Kenapa kira-kira kok menghindar? Pernah tanya ke orang lain, enggak, teman lain? Kenapa kok mereka menghindar dari saya? Pernah bertanya dengan teman yang lain? Pernah. Pernah. Bagaimana? Tidak dijawab Pak. Tidak dijawab. Iya Pak. Terus bagaimana?
ya langsung menjauh gitu. Menjauh gitu. Iya. Wah. Berarti dalam arti tidak ada satupun teman dari sekolah ini tuh saat ini ada yang mau ngobrol dengan Mas Ilham? Tidak ada. Baik, gitu ya. Itu memang tidak benar. Saya paham dengan perasaan Mas Ilham ya. Begitu nggih. Iya. Nah, terus kita masuk yang ke B, Mas. Ya, yang ke B itu belief system. Yang artinya adalah keyakinan konseling yang irasional. Baik, irasional itu apa, Mas? Belum tahu ya? Belum. Baik. Dalam pendekatan REBT ini itu fungsinya adalah merubah pemikiran irasional menjadi yang lebih rasional, begitu. Pemikiran irasional itu pemikiran yang nggak logis, Mas Ilham, yang sudah di pikiran Mas Ilham seperti itu, dan yang akan dirubah ke rasional. Rasional itu adalah pemikiran yang logis, sebaliknya dari irasional, seperti itu ya. Nah, berarti pemikirannya Mas Ilham kemarin itu ya, pengen dihormati temannya Mas Ilham tuh berpikiran tentang apa, memikirkan apa tuh sebenarnya, begitu. Bisa ditulis di sini ya, paham? Seperti tadi yang A ya, silakan ditulis. Sudah Mas Ilham? Sudah. Bisa diminta? Ulangi lagi nggih, yang B itu tertulis di sini belief system, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia keyakinan konseli tentang pemikiran irasionalnya, seperti itu ya. Paham kan? Paham. Baik, Mas Ilham di sini menuliskan sesuatu, bisa dibacakan? Bisa. Agak keras ya. Iya. Gitu ya. Saya merasa dengan menekan mereka, saya bisa dihargai. Terus? Sudah. Sudah. Baik, saya minta lagi ya. Baik, kita bahas ya. Iya. Itu pemikiran Mas Ilham itu seperti ini ya, berarti saya merasa dengan menekan mereka dengan bentuk menghina, bahkan dengan bentuk fisik, itu dengan harapan Mas Ilham bisa dihormati, dihargai, bahkan ditakuti ya. Iya, Pak. Seperti itu nggih. Iya. Baik, yang akan kita bahas itu sebenarnya pemikiran seperti ini, Mas. Nah, itu ya Mas Ilham ya. Siap. Baik, seperti itu. Nah, terus kita menuju yang ke C, Mas Ilham ya. Yang ke C itu konsekuensi atau konsekuensi. Tahu konsekuensi? Tahu apa, Mas? Apa itu hukuman akibat kita melakukan sesuatu? Lebih tepat itu hampir benar Mas ya. Lebih tepatnya konsekuensi itu hal yang didapat setelah kita melakukan sesuatu. Tahu ya? Tahu. Mas Ilham melakukan sesuatu seperti itu tadi, perundungan namanya, akan mendapatkan sesuatu juga. Itu namanya konsekuensinya. Bisa dituliskan di sini. Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dituliskan di sini. Hei, kembali. Oh ya, bisa dibacakan nih. Bisa, Pak. Saya tidak punya teman. Tidak punya teman. Iya, Pak. Saat ini nih, benar. Itu hal yang didapat Mas Ilham setelah melakukan tadi nih. Pemikiran rasional memicu tingkah laku Mas Ilham, yaitu berbentuk bullying. Seperti itu Mas Ilham, ya. Nah, bisa minta ya. Baik, saya jelaskan dulu. Jelas tidak punya teman Mas Ilham. Mas Ilham tadi menginginkan dengan kekerasan, dengan mengejek, dengan harapan Mas Ilham ingin menekan mereka agar Mas Ilham ditakuti, ya kan? Iya, Pak. Sekarang bagaimana? Mendapatkan hal apa sekarang? Ditakuti, bahkan dijauhi, Iya. tidak punya teman, jelas. Nah, seperti itu. Nah, karena untuk berteman itu sebenarnya ya tidak memerlukan hal-hal seperti ini, Mas ya. Untuk dihormati pun sebenarnya tidak memerlukan hal-hal seperti ini. Nah, begini Mas ya, sebelum masuk yang ke D dan E, itu ada sesuatu
Ya, untuk video agar Mas Ilham lebih memahami apa toh bullying itu, atau apa toh perundungan itu, atau bentuk perundungan itu bagaimana, apa saja, dan cara mencegahnya itu bagaimana. Baik, saya putarkan video pendek sebentar nih Mas. Sebentar. Kenapa kok kemarin kok bisa takut Mas datang ke sini itu kenapa? Saya takut sama bapak juga. Takut sama Pak Enggi gitu ya? Iya. Oh, kenapa? Memangnya Pak Enggi itu menakutkan? Iya pak. Oh, menakutkan, mukanya sangar. Iya pak. Oh gitu ya, galak mukanya. Tapi Iya. sekarang setelah ketemu Pak Enggi bagaimana? Kayak teman gitu pak. Kayak teman gitu ya? Iya. Mukanya saja yang sangar Mas ya. Silahkan Mas Ilham. Ya, lihat ya. Video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Jelas ya Mas Ilham? Jelas. Jelas ya? Jelas. Nah ini, silakan pahami sebentar ya. Gembul dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya. Hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam Boleh sambil saja minum Mas Ilham, nggak apa-apa. dan melaporkan. Agar lebih rileks gitu ya. Dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Ini ya. Perundungan atau bullying Nah, artinya adalah perundungan. kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Ya. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan. Ini yang yakni jenisnya, dengan verbal. menyakiti seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, Secara fisik. merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni mengancam. membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Ini. Cyberbullying, Ini yang tenar Mas Ilham saat yakni ini, melalui cyberbullying. internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, Nah, ini perlu kita dicermati. harus mampu berempati. Agar tidak Ini menjadi adalah pelaku kemampuan bullying. untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri,
kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-teman mendiskusikan. Baik. Setelah ini Mas Ilham sudah ditayangkan Pak Hengki. Paham tadi ya? Paham. Dari apa itu bullying, macam-macamnya bullying, terus bagaimana cara kita agar tidak menjadi pelaku bullying, bahkan pengaruhnya untuk si korbannya. Jadi kesimpulannya tadi bisa menyimpulkan tidak Mas setelah melihat video ini? Coba utarakan pertanyaan. Kita kalau mau dapat teman atau dapat sesuatu tidak harus memakai kekerasan gitu Pak. Bagus Mas Ilham ya. Jadi begitu ya. Iya. Untuk mendapatkan teman, untuk banyak teman, itu tidak perlu menekan mereka. Saya ulangi lagi di sini ya. Bullying tadi artinya seperti itu, melukai orang dengan sengaja dalam bentuk verbal, fisik, terus sosial, bahkan seksual tadi ya, seperti itu. Terus yang berikutnya macam-macamnya seperti itu. Yang tenar saat ini sekarang adalah bullying ini, cyberbullying. Cyberbullying tahu nggak tadi yang dilihat? Tahu. Itu melalui apa tadi? Sosial media. Sosial media. Salah satu contoh ya Pak Mas? Dari status. Status contohnya memasang gambar seseorang, foto seseorang. Nah, foto seseorang dengan kata-kata ini atau bahkan ditambahi gambar seperti itu ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Akhirnya si korban akan malu. Itu yang benar saat ini seperti itu. Nah, dipahami lagi yang terakhir tadi. Nah, nek kamu pengen nggak menjadi pelaku bullying, jadi tadi sibukkan dirimu dengan hal yang lain. Seperti itu. Ternyata di sini tadi yang kita lihat. Nah, seorang pelaku bullying itu ternyata di belakangnya dia juga pernah menjadi korban dari bullying. Disimpulkan di sini karena tadi Mas Ilham tadi di lingkungan keluarga seperti itu, akhirnya Mas Ilham juga menjadi seorang pelaku bullying di sekolah. Wah, seperti itu ya. Iya Pak. Berarti dengan kata lain itu Mas Ilham jadi pelaku bullying itu berawal dari pernah menjadi korban bullying juga ya. Iya. Baik, saya simpulkan seperti ini loh Mas. Pelaku bullying itu tidak hanya terjadi di antara siswa atau peserta didik, teman sekolah sama teman sekolah, tidak. Ini pernah terjadi seperti ini. Orang tua ke anaknya, siswa ke temannya, bahkan seperti itu. Ya, tahu ya Mas Ilham ya? Tahu. Berarti bullying itu tidak terjadi hanya di siswa kok. Seperti itu. Terus berikutnya tadi si korban Mas, kasihan ya. Iya. Kasihan Mas. Jadi dia terluka fisik, terluka psikisnya, psikis itu mentalnya Mas. Bahkan kadang dia tidak mau sekolah, pindah sekolah. Yang lebih ngeri lagi adalah seperti kasus kemarin di Semarang, ada seorang mahasiswa yang bundir. Tahu bundir Mas? Tahu Pak. Itu yang paling parah, yaitu memutuskan, dia merasa tidak berguna, tidak ini, akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Itu yang lebih mengerikan lagi, seperti itu ya. Jadi Mas Ilham bisa memutuskan sekarang, bundir itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Bullying dibenarkan atau Tidak. tidak? Apalagi untuk mencari Teman. itu. Baik, setelah melihat yang video tadi ditayangkan Pak Edi, kita lanjut lagi yang konsepnya tadi A, B, C sudah, kita masuk pelengkapnya yaitu yang D. Saya bacakan dulu ya Mas ya. Disputing irrational belief.
Jadi pemikiran irasional. Tadi irasional apa? Pemikiran yang tidak logis. Begitu. Maksud? Bisa menuliskan? Bisa, Pak. Silahkan tuliskan dulu. Nah, jujur loh ya. Iya, Pak. Berarti tidak ada yang ditutup-tutupi. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Jadi seperti itu. Jadi, ini yang irasional tadi ya, pemikiran seperti itu ya. Iya, Pak. Yang E nanti kita simpulkan bareng-bareng ya, yang D dan yang E. Yang E itu artinya cinging, ya, irasional to rasional. Dalam arti pemikiran yang irasional tadi masih bisa merubah ke yang rasional, gitu ya. Iya. Maksud bisa dituliskan? Bisa. Oke, siap. Saya suka semangatnya Mas Ilham sekarang. Berbeda tadi dengan saat pertama kali datang ke sini ya kan? Iya. Orang begini, saya akan ditulis dulu. Ya. Sudah. Oke, baik, bisa diminta lagi ya. Begitu Mas Ilham ya. Sekarang agak sedikit berubah sekarang. Semangatnya ada. Apa sudah menemukan sedikit titik terangnya? Sudah, Pak. Alhamdulillah seperti itu ya. Baik, tadi yang D dan yang E ini akan kita simpulkan bareng-bareng ya. Nah, terus yang di D, nah, pemikiran irasional tadi itu kamu itu lebih ingin dihormati dengan menggunakan penekanan atau bentuk-bentuk bullying tadi, seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi bisa menyimpulkannya, ternyata pikiran irasional itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Tidak. Contoh-contoh pemikiran tadi itu contoh apa Mas? Menekan teman, Terus bully teman, terus mengejek teman, mengejek teman agar mereka takut. Terus pengen dihormati ya tadi ya. Oh iya. Nah, ternyata itu tidak dibenarkan, bahkan tidak dibetulkan untuk mencari teman. Bahkan untuk dihormati tidak perlu seperti itu Mas Ilham ya. Iya. Nah, seperti itu. Terus yang di E itu artinya adalah changing irasional to rasional. Pemikiran irasional menjadi yang rasional, yang tidak logis menjadi pemikiran yang logis. Di sini Mas Ilham menuliskan saya bisa merubah lebih menghargai dan menghormati teman-teman saya. Begitu ya. Baik. Tentunya seperti itu ya. Bisa disimpulkan seperti itu nggih. Ya. Jadi untuk bisa banyak teman dan dihormati teman, ya, maaf ya. Itu kita tidak perlu melakukan penekanan. Ya, penekanan terhadap teman. Gue kudu manut aku, kamu harus ikut saya. Ya, kamu harus manut apa yang saya katakan. Kamu tidak perlu menjadi si paling. Karena berteman itu semuanya sama. Kita semuanya peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu ya. Kewajibannya peserta didik itu apa, Mas? Belajar. Hanya belajar. Lah, haknya sekarang Mendapat fasilitas sekolah. betul. Terus bisa diulang gurunya. nah, bisa diajar gurunya gitu ya, mendapatkan ilmu. Terus yang berikutnya Mas Ilham, semuanya peserta didik atau anak-anak itu, bahkan orang dewasa, dia harus mendapatkan rasa aman gitu. Mas Ilham memerlukan rasa aman tidak? Sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Iya. Terus kita lihat teman Mas Ilham yang kemarin dibully Mas Ilham, mereka sebenarnya memerlukan hal yang aman tidak? Iya, Pak. Iya kan? Iya. Dengan Mas Ilham melakukan seperti itu, dia merasa aman tidak? Tidak. Tidak. Berarti pemikiran Mas Ilham itu sebenarnya adalah pemikiran yang Irasional. tidak dibenarkan. Mas Ilham bisa merubahnya? Bisa. Bisa. Dalam bentuk Rasional. Contohnya adalah lebih
Yang dituliskan di sini, saya bisa merubah, lebih menghargai dan menghormati teman-teman sekolah saya. Baik, seperti itu, nggih. Itu udah mengusung konsep dari A sampai A, B, C, berikutnya terus D. Bisa dipahami Mas Ilham? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ada perbedaan nggak sekarang? Ada. Dari awal Mas Ilham masuk sini, terus ketemu Pak Henggi, terus kita ngobrol banyak hal, menyampaikan sesuatu ke Pak Henggi. Ada bedanya sekarang? Ada, Pak. Lebih apa sekarang? Lebih lega, Pak. Lebih lega? Iya. Berbeda dengan kemarin ya? Iya. Kemarin perasaannya gimana? Berat. Berat gitu ya? Wah. Bahkan kemarin tuh hal yang paling parah yang dirasakan Mas Ilham itu apa? Sedih. Sedih ya? Iya. Aku kok nggak punya teman? Iya. Aku kok nggak ada teman ngobrol? Gitu ya? Iya, Pak. Oh gitu ya. Nah sekarang? Udah lega, Pak. Baik. Udah teman curhat. Nah gitu nih. Jadi bisa menyimpulkan ya pertemuan kita hari ini selama 40 menit nanti Mas Ilham tuh bisa menyimpulkan bagaimana? Kita kalau pengen punya banyak teman tidak harus menekan teman itu. Nah gitu ya. Iya. Baik Mas Ilham, seperti itu ya Mas Ilham ya. Jadi apa yang dirasakan Mas Ilham, terus akhirnya ketemu Pak Eki, mendapatkan sesuatu yang harus dipahami. Begitu ya. Sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan konseling individu ini, Pak Eki ada sesuatu lembar kerja untuk Mas Ilham nanti dikerjakan ya, agar Pak Eki bisa melakukan proses selanjutnya. Nah, bisa dikerjakan di kelas nanti ataupun di rumah, yang penting dikembalikan lagi ke Pak Henggi. Seperti itu ya. Iya. Baik, saya ambilkan dulu. Oke. Ini nanti dipahami ya. Siap. Nah, dibaca terus diisi. Setelah itu kalau mengerjakan di sekolahan, nanti kalau pulang sekolah bisa kumpulkan ke Pak Henggi. Tapi toh memang karena rahasia kan, bisa dikerjakan di rumah, terus ketemu Pak Henggi besok. Mas Ilham, satu lagi, jika ada sesuatu lagi yang dirasakan Mas Ilham ganjel, boleh langsung ke sini kok, nggak usah takut sama saya, kan sudah tahu saya kan? Iya, Pak. Ya, berikutnya lagi jika malam-malam ada sesuatu yang dipikirkan ganjal di hati, ganjal di pikiran Mas Ilham, ada sesuatu yang diomongkan, boleh lewat media sosial, jalannya dengan chat WA. Sudah tahu nomor Pak Henggi kan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan ini, tidak menutup kemungkinan kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Mas Ilham sudah menemukan hal yang baik. Bisa masalahnya terselesaikan, seperti itu ya. Satu lagi, Mas Ilham ini kan punya hobi ya. Iya. Hobinya olahraga. Nah, sibukkan dulu dengan hal-hal seperti itu, ya. Seperti itu ya. Pencaksilat ya. Iya, Pak. Saya dengar itu. Iya. Sabu apa sekarang? Udah warga, Pak. Oh, udah warga, hebat Iya. sekali. Apalagi seperti itu, nggih. Tentunya jangan digunakan ya gerakan-gerakan jurus itu untuk menekan temannya. Oke? Siap. Ya, begitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Akhir kata sebelum Mas Ilham kembali ke kelas, ya kita sudahi. Akhir kata dari Pak Henggi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kembali ke kelasnya. Siap, Pak. Ya.